Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana ila sabilir rasyad. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, anak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmunya untuk kita. Oleh karena itu, tinggalkan bicara, tinggalkan kegiatan yang lain untuk berdoa. Doa segera kita mulai. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma wa radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin. Alhamdulillah, anak-anak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri, santriawan dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, atas segala perkenannya, izinnya, sehingga pada maghrib ini, malam hari ini kita kembali lagi dengan pengajian Sirah Nabawiyah. Semoga apa yang kita sampaikan nanti itu dapat berbekas dan kita amalkan, agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk yang di dalam kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa pula kita persembahkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang mana Allah Subhanahu wa taala tiada berhenti atau tidak berhenti berselawat kepada nabi. Malaikat-malaikat pun juga demikian, terus menerus berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di
Nabi SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak salawat kepada beliau, terutama di malam Jumat dan di hari Jumat. Kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat. Ya, mestinya tadi malam Jumat dan hari Jumat itu sampai ya masuk asar, selesai masuk asar terus masuk maghrib kita memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperbanyak salawat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsiru minas salati alayya," ya perbanyaklah berselawat kepadaku. Perbanyak mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fa innaha tudfi'u ghadabal jabbar. Karena dengan barakah atau berkahnya salawat ini dapat memadamkan ya murkanya Allah Subhanahu wa taala, wa tuhinu kaidas syaitan, dan juga dapat melemahkan tipu daya syaitan. Kalau memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, artinya ulama kita mengatakan bahwa kalau ada di antara kita yang melakukan dosa, maka selain beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala juga ya kita memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan memperbanyak salawat itu dapat memadamkan tudfi'u ghadaba al-jabbar, dapat mematikan ya murkanya yang maha jabbar, yang maha pemaksa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan dapat melemahkan tipu daya setan, ya, tipu daya setan. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah ya mengetahui kapan-kapan kita harus berselawat kepada Nabi, kapan kita harus atau dianjurkan berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara waktu-waktu kita ya dianjurkan untuk berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika kita ya misalnya bertemu dengan sesama Muslim, ya bertemu dengan sesama Muslim, disunahkan membaca salawat ketika bertemu seorang Muslim dengan Muslim yang lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Musili, ya Al-Musili. Abu Ya'la Al-Musili meriwayatkan sebuah hadis. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdaini, ya ma min abdaini mutahabbaini fillahi." Siapa saja di antara dua hamba, ya dua hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya bertemu salah seorang di antara keduanya, lalu dia bersalam-salaman, sambil bersalam-salaman dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa lam yaftarika, ya kecuali akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah sebelum ya berpisah, ya sebelum berpisah, yani taghfir dzunubahuma, ya diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama minhuma wa ma ta'akhkhar. Jadi dosa-dosa yang diampuni itu dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang sekarang dia lakukan. Ini berkahnya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita mau tidur, itu dianjurkan berselawat kepada Nabi. Jadi membaca salawat itu disunahkan ketika mau tidur selain berdoa. Sebelum kita berdoa, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Bismika, dengan namamu ya Allah. Jadi bismillah itu pada hakikatnya adalah minta izin kepada Allah.
apapun yang ingin atau yang akan kita lakukan, kita baca bismillah. Mau makan, kita baca bismillah. Bismillah itu seakan-akan kita meminta izin kepada Allah, ya Allah, dengan namamu aku minta izin untuk makan. Mau minum, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya minta izin ya Allah untuk minum. Mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya minta izin untuk keluar rumah, ya Allah. Masuk rumah juga begitu, baca bismillah. Maka apapun aktivitas kita membaca bismillah, karena bismillah itu adalah minta izin atau permohonan izin seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam semesta. Jadi Allah yang memiliki alam semesta ini, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan segala kebutuhan kita, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita, sehingga apapun aktivitas kita mengucapkan bismillah, ya, minta izin dengan namamu ya Allah, aku minta izin untuk ini, untuk ini, untuk ini. Berbicara juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku minta izin ya dengan namamu ya Allah untuk berbicara. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali ketika mau menyembelih. Nah, nanti beberapa hari lagi kita akan menyembelih dalam ini Idul Adha, kurban. Itu tidak dibilang bismillahirrahmanirrahim, tidak disebut ar-rahman-rahimnya ketika kita mau menyembelih. Kita cuma menyebut bismillahi Allahu akbar. Ya, karena tidaklah pantas ya menyambung ar-rahman ar-rahim yang maha pengasih, yang maha penyayang, kemudian ya memotong sapi. Jadi Allah tidak mau, ya tidak mau dipasangkan ya namanya ketika ya kita menyembelih dengan ar-rahman ar-rahim itu. Jadi kalau motong ayam, motong kambing, sapi, motong unta, motong rusa, ya, maka kita ucapkan bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Tidak bismillahirrahmanirrahim, bukan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, demikian juga ketika mau tidur ya, jadi kita membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, ya aku hidup. Jadi karena namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Ya aku mati. Nah, setelah kita baca doa, atau sebelum kita baca doa, kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada riwayat dari Abu Kirsafah. Beliau mengatakan bahwa dia pernah, jadi Abu Kirsafah ini pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang menuju tempat tidurnya, barang siapa yang mau tidur, hendak tidur, kemudian dia membaca surat Tabarakah, surah Al-Mulk, sering membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, ini doa dianjurkan untuk dibaca kalau mau tidur. Ulama kita mengatakan di dalam kubur itu tidak ada listrik, tidak ada balon, tidak ada yang penerang, tidak ada senter. Maka yang menerangi kubur kita nanti itu adalah surat Tabarakah. Jadi rajin-rajin baca surah Tabarakah. Ya, inilah yang akan menerangi kuburan kita itu. Nah, jadi dibaca ini surat Tabarakah sebelum tidur. Kemudian yang membaca 4 kali. Apa yang dibaca 4 kali setelah kita membaca surat Tabarakah? Allahumma rabbil hilli wal haram. Ya Allah, Tuhannya yang haram dan Tuhannya yang halal. Dialah yang menguasai itu semuanya. Wa rabbil baladil haram. Ya Allah, Tuhannya negeri yang haram, yaitu Madinah dan Makkah serta Masjidil Aqsa. Itu 3. Wa rabbil baladil haram wa rabbil ruknil wal maqam. Dialah Tuhannya rukun Ka'bah, dan dialah Tuhannya maqam Ibrahim.
Kemudian kita baca lagi wa rabbil masy'aril haram. Dialah Tuhannya Masy'aril Haram. Yang mana itu Masy'aril Haram? Itu Arafah, Mina, Muzdalifah. Dia Tuhannya Allah. Wa bihaqqi kulli ayatin anzaltaha fi syahri Ramadan. Balligh ruhi Muhammadin minni tahiyatan wa salama. Nah, jadi wa bihaqqi kulli ayatin, dan dengan hak ayat-ayat yang telah Engkau turunkan di bulan Ramadan ya Allah, sampaikanlah ruh Nabi Muhammad dariku yang salam dan tahiyat. Ini yang dibaca. Ya, ini yang dibaca ketika kita mau tidur. Ya, kita baca surat Tabaraka dulu, kemudian kita baca 4 kali itu tadi ayat doa. Allahumma rabbil hilli wal haram, wa rabbil baladil haram, wa rabbil rukni wal maqam, wa rabbil masy'aril haram, wa bihaqqi kulli ayatin anzalta fi syahri Ramadan, balligh ruhi Muhammadin, ya balligh ruha Muhammadin minni tahiyatan wa salama. Ini baca 4 kali. Ya, dibaca 4 kali. Insyaallah ya, selama tidur akan dijaga ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada kajian kita di halaman 22. Ya, di halaman 22. Limadza naqtadi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Limadza, kenapa? Naqtadi, naqtadi kita mencontohi, mengikuti an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah kita bahas jawaban yang pertama, li anna hayatahu hiya hayatu akmalin nas. Kenapa kita mengikuti Nabi? Karena kehidupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan manusia yang sempurna. Ya, jadi karena dia sempurna, beliau sempurna, maka pantas untuk diikuti. Jadi kehidupan orang yang tidak sempurna atau tidak sempurna hidupnya orang, banyak cacat-cacatnya hidupnya orang, ya banyak ya kesalahan-kesalahannya, maka tidak pantas untuk diikuti di dalam hidup ini. Nabi Muhammad SAW itu ya diikuti karena beliau itu hidupnya atau kehidupannya ya adalah kehidupan manusia yang sempurna. Ya, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak pernah ya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau itu adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya, paling sempurna ibadahnya, paling sempurna akidahnya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ya pantas untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, kenapa kita mengikut Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita mencontoh Nabi Muhammad dalam hidup kita? Yang kedua jawabannya sudah kita ya bahas kemarin di pekan kemarin, ta'atun li amrillahi azza wa jalla. Jawaban yang kedua adalah ya kita ngikut kepada Nabi, mencontoh Nabi Muhammad itu karena itu adalah sebuah ketaatan terhadap perintah Allah. Ya. Jadi dia adalah sebuah ketaatan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taat kepada Nabi Muhammad, itu artinya kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah. Kemudian kedua, taatlah kepada Rasulullah. Ya, dan yang ketiga, taatlah kepada pemerintah kalian. Ya, taatlah kepada pemerintah kalian. Itu. Jadi kita diperintahkan untuk taat ya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ikut Nabi Muhammad itu karena perintah mengikuti Nabi Muhammad itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ dijelaskan bil iqtida'i bihi wa ta'assi bihadihi. Qala azza wa jalla, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu. Jadi disebutkan di sini ta'bil iqtida' bihi, yaitu sebuah ketaatan terhadap perintah Allah dengan mengikutinya.
bil iktida dengan mengikutinya, bil iktida bihi. Jadi ikut kepada Nabi Muhammad berarti taat kepada perintah Allah. Wa ta'assi bihadihi, dan menjalankan petunjuk-petunjuknya. Wa ta'assi itu menjalankan, mencontoh, bihadihi menjalankan, mengikuti petunjuknya. Jadi kita mengikuti petunjuk Nabi berarti itu sebuah ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad, benar-benar, betul-betul ya untuk kalian, lakum untuk kalian, fi di dalam Rasulillah, di dalam pribadi Rasulullah itu, uswatun ada suatu contoh, hasanatun yang baik, liman kana bagi siapa saja yarjullah yang beriman kepada Allah, wal yaumal akhir beriman kepada hari akhir, wa dzakarallaha katsira dan yang berzikir kepada Allah banyak. Ya, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mencontoh Nabi itu, yang mau mencontoh Nabi, yang mau mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mau mencontoh Nabi, yang tulus mencontoh Nabi, mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi adalah orang yang beriman kepada hari akhirat. Itu yang kedua. Kemudian yang mau tulus ikhlas mencontoh Nabi dan mengikuti petunjuk Nabi adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Itu. Jadi ciri-cirinya orang yang mencontoh Nabi itu adalah yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada juga ayat di situ, coba lihat, wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna, falyahdhar kata Allah, hati-hati. Ya, hati-hati alladzina, mereka yang, hati-hatilah kalian, hati-hatilah alladzina, mereka yang yukhalifuna, ya, yukhalifuna yang selalu melanggar, an amrihi, melanggar perintah Allah. Jadi hati-hati orang-orang yang selalu melanggar perintah Allah, yang senantiasa melecehkan perintah Allah. Hati-hati orang yang senantiasa menginjak-injak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa hati-hatinya? Antusibahum fitnah. Karena kapan-kapan akan dikenakan, ditimpakan kepada mereka musibah. Ya, akan ditimpakan musibah kata Allah Subhanahu wa taala. Au yusibum adzabun alim, atau akan ya dikenakan kepada mereka azab yang pedih. Ya, azab yang pedih. Jadi hati-hati kalau selalu melanggar perintah Allah, ya selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tobat-tobat, ya selalu ya bermaksiat kepada Allah, tidak mau tobat-tobat, maka hati-hati kalau kata Allah Subhanahu wa taala akan diberikan nanti cobaan dalam hidupnya. Ya, akan diberikan cobaan dalam hidupnya. Itu. Yang tusibahum fitnah. Jadi akan diberikan fitnah, cobaan, ya, cobaan, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, au yusibahum adzabun alim, atau langsung diazab oleh Allah. Jadi dua pilihannya itu, kalau kita selalu melakukan dosa, selalu melakukan kemaksiatan, selalu kita durhaka kepada Allah dan tidak tobat-tobat, hati-hati, dua saja pilihannya kata Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan dia cobaan dalam hidupnya. Diberikan cobaan supaya dia berhenti, ya, supaya dia berhenti. Karena ada saja orang itu nanti dia berhenti kalau sudah diberi cobaan, ya, diberikan ujian oleh Allah baru dia berhenti. Tapi kalau ada orang sudah
banyak maksiatnya, kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih ujian oleh Allah tapi tidak sadar-sadar, dikasih cobaan oleh Allah tapi tidak kembali-kembali kepada Allah, maka yang kedua dikasih azabun alim, dikasih azab yang pedih, ya azab yang pedih. Itu kalau tidak mempan fitnah, tidak mempan dia diberikan ujian, dan mempan diberikan teguran, tidak mempan diberikan nasihat, ya maka jalan terakhirnya kata Allah Subhanahu wa taala akan diberikan azab yang pedih. Ya, itu azab yang pedih. Ini ayat mengingatkan kepada kita untuk ya senantiasa taat kepada Allah. Artinya apa? Salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah adalah mengikuti petunjuk Nabi. Jadi kalau kita tidak mengikuti petunjuk Nabi, kalau kita tidak mengikuti ya arahan Nabi dan bimbingan Nabi Muhammad SAW, berarti kita tidak mengikuti perintah Allah. Berarti kita tidak taat kepada Allah. Kalau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Hati-hati. Ya, apa hati-hatinya? Akan dicoba kita oleh Allah. Ya, akan diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita akan diberikan azab yang pedih. Ini hati-hati. Itu yang kedua alasan kenapa kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, ya, itu ada di situ li ismatillahi azza wa jalla lahu. Li ismatillahi azza wa jalla lahu. Ini alasan yang ketiga kenapa kita ya mesti mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Muhammad. Ya, Allah melindungi Nabi Muhammad. Nah, di situ dijelaskan ya li ismatillahi azza wa jalla lahu. Ya. Karena perlindungan Allah azza wa jalla untuk beliau. Itu alasan yang ketiga. Nah, lihat penjelasannya di bawah, li hifzillahi azza wa jalla lahu. Ya, karena penjagaan Allah azza wa jalla untuk beliau. Wa ismatuhu lahu minaz zalal. Bagaimana bentuk perlindungan Allah kepada Nabi? Dilindungi Nabi Muhammad dari kesalahan, dari kekeliruan itu. Jadi Nabi Muhammad itu enggak salah, enggak keliru. Kenapa? Karena selalu dibimbing oleh Allah. Kalau sesama manusia tidak patut kita jadikan contoh karena banyak kesalahan-kesalahannya, sering keliru, sering salah. Ya, sering salah di dalam melangkah dalam hidupnya, sehingga tidak patut, ya tidak pantas kita mengikuti orang yang banyak salahnya, orang yang banyak kekeliruannya. Ya. Jadi yang ketiga alasannya kita mengikuti Nabi Muhammad karena perlindungan Allah ya kepada beliau. Jadi li hifzillahi azza wa jalla lahu, li hifzi karena penjagaan Allah lahu untuk beliau. Wa ismatuhu lahu minaz zulal. Jadi penjagaan Allah untuk dia minaz zulal, dari kesalahan-kesalahan, dari kekeliruan-kekeliruan. Walau waqa'a minul khata' lam yuqirru alaihi. Ya fahariyun biman hadhi sifatuhu ayyaqtadi bihi. Ya wa tudrasa ayatuhu, ya wa tadrusa ayatahu wa yata'arrafa ala hadihi. Walau waqa'a minul khata' lam yuqirru alaihi. Jadi kalau seandainya Nabi akan melakukan suatu kesalahan, satu kekeliruan, langsung langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berlarut-larut itu kesalahannya Nabi. Ya, tidak larut-larut kesalahannya Nabi. Begitu mau melakukan kesalahan, langsung ditegur oleh Allah, langsung diingatkan oleh Allah ya untuk tidak melakukan kesalahan itu. Ya, untuk tidak melakukan kesalahan itu. Contoh ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tamu dari pembesar-pembesar Quraisy, ya pembesar-pembesar Quraisy. Sungguh senang Nabi ya didatangi oleh pembesar-pembesar Quraisy dengan harapan kalau pembesar-pembesar Quraisy ini masuk Islam,
maka seluruh ya jazirah Arab akan masuk Islam. Ya orang-orang Quraisy, ya pembesar-pembesar Quraisy yang lainnya akan masuk Islam. Ya sambil ngobrol, sambil berbicara dengan pembesar-pembesar Quraisy, tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ummi Maktum. Ya, sahabat Nabi yang buta. Ya, yang buta. Beliau langsung menghadap Nabi dengan memberi salam yang sangat besar, Assalamualaikum. Sehingga tamu-tamu kaget. Ya, tamu-tamu kaget. Sahabat Nabi tidak tahu karena dia buta. Dia tidak tahu kalau Nabi SAW lagi menerima tamu. Ya lagi ngobrol, lagi asik-asik berbicara. Tiba-tiba masuk sahabat Nabi Ummi Maktum mengatakan Assalamualaikum besar, sehingga mengganggu suasana pada saat itu. Ya mengganggu suasana pada saat itu, dan Nabi langsung masam mukanya Nabi, memperlihatkan ekspresi yang tidak senang terhadap perbuatan sahabat itu tadi. Ya, makanya Allah kemudian menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adz-dzikra. Ya. Jadi abasa wa tawalla, telah masam ya wajahnya, telah masam wajahnya dan dia berpaling. Siapa yang masam wajahnya dan berpaling dari sahabat itu? Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi tidak senang dengan caranya Ummi Maktum itu yang masuk ke dalam majelis Nabi dengan memberi salam yang besar-besar suaranya, sehingga mengganggu suasana dialog, suasana bicara pada saat itu. Maka Nabi kemudian bermuka masam, kemudian berpaling dari sahabat. Jadi dia palingkan wajahnya dari Ummi Maktum itu. Nah, Allah tegur Nabi Muhammad, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, telah masam mukanya dan dia berpaling wajahnya karena telah datang kepadanya seorang yang buta. Nah, itu seorang yang buta. Jadi abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, boleh jadi wahai Muhammad, Allah tegur wahai Muhammad, dia boleh jadi datang itu sahabatmu mau membersihkan jiwanya, mau membersihkan dirinya, mau belajar kepadamu wahai Muhammad, la'allahu yatazakka atau yatazakkar, atau dia mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh jadi wahai Muhammad, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya. Wahai Muhammad, kamu sambut baik ini orang pembesar-pembesar Quraisy ini, tapi belum tentu dia masuk Islam. Belum tentu dia masuk Islam. Ini ada sahabatmu yang tulus, yang ikhlas, mau belajar agama, yang mau belajar Islam, kau tidak sambut dengan baik. Bahkan kau palingkan wajahmu dan kau bermasam muka menyambut dia. Allah tegur Nabi Muhammad SAW melalui ayat itu, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Boleh jadi kalau sudah dia belajar dari kamu wahai Muhammad, lalu dia mendapatkan pelajaran yang baik. Itu. Jadi Nabi itu setiap kali akan melakukan suatu kesalahan, langsung ditegur oleh Allah. Langsung diturunkan ayat. Langsung diturunkan ayat untuk menegur Nabi Muhammad SAW. Itulah bentuk perlindungannya Allah. Kita ini manusia biasa kita ini, kalau satu melakukan dosa itu tidak ada yang tegur kita. Tapi Nabi Muhammad SAW karena hubungannya dengan Allah terus-menerus berlangsung, maka setiap kali Nabi Muhammad melakukan satu kesalahan ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahariyun biman hadi sifatu an yuqtada bihi. Maka sangatlah pantas kita mengikuti orang yang sifatnya seperti itu. Sifatnya seperti itu. Siapa Nabi Muhammad? Kita mesti mengikuti Nabi Muhammad karena setiap kali ucapan beliau, perbuatan beliau selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Dan kita mesti dan pantas untuk mempelajari kehidupan Nabi Muhammad. Pantas kita pelajari kehidupan Nabi Muhammad. Wa yata'arraf ala hadihi, dan kita mesti dan pantas untuk mengenal petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi itu selalu terjaga dari kesalahan-kesalahan, terjaga dari segala kekeliruan. Ya, itu alasan yang ketiga kenapa kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang keempat, kenapa kita mengikuti Nabi Muhammad? Ya fi hayatihi al-ibar. Jadi kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena di dalam kehidupan Nabi itu ada pelajaran-pelajaran, ada hikmah-hikmah, ada ibrah-ibrah yang bisa kita ambil sebagai bekal dalam kehidupan kita. Ya, ada ibrah, ya ada pelajaran-pelajaran, ada hikmah-hikmah, ya yang bisa kita ambil ya sebagai bekal kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Nah, di situ fi hayatihi al-ibar. Ya, di dalam hayatihi, hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam, al-ibar, ada ibrah, ada pelajaran-pelajaran, ada hikmah. Ya, ada hikmah. Nah, lihat di bawahnya. Li'anna fi dirasati hayatihi akbar al-izar wal ibar. Ya, kenapa? Karena di dalam mempelajari hidupnya Nabi ada nasihat-nasihat yang agung dan ada ibrah-ibrah yang agung. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang sangat agung yang bisa kita dapatkan di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sawa'un ma yata'allaqu bil iman wat tauhid, aw fima yata'allaqu bil akhlaq was suluki, aw bi hadihi wa manhajihi wa sabri fid da'wah was sira'i ma'al batil wa ahli. Jadi ya kita mengikuti Nabi Muhammad dalam hidupnya karena ada apa? Karena ada pelajaran, ada ibrah. Li'anna fi dirasati hayati, karena ya dengan mempelajari ya hayatihi, kehidupan Nabi Muhammad, akbar al-izat ya wal ibar. Ada apa? Ada ibrah yang sangat agung, ada nasihat-nasihat yang sangat besar di dalam hidup Nabi Muhammad SAW. Sawaun, baik baik yang ya ta'allaqu, yang berhubungan bi dengan al-iman, dengan iman, wat tauhid atau tauhid. Ya. Jadi di dalam kehidupan Nabi itu perlu kita pelajari karena di situ ada nasihat-nasihat, ada ibrah-ibrah yang sangat agung, baik itu berhubungan dengan iman dan tauhid, atau fima, ataupun yang berhubungan ya ta'allaqu bi akhlaqihi, ataupun yang berhubungan dengan akhlak beliau, wasulukihi, dan tingkah laku beliau, atau bihadihi, petunjuk beliau, wa manhajihi, dan jalan hidup beliau, wa sabrihi, dan sabarnya beliau, fid da'wah, di dalam berdakwah, wasira'i, dan pergolakan ma'al batil, dengan kebatilan, wa ahlihi, dan orang-orang yang mengusung kebatilan. Jadi itu. Jadi di dalam hidup Nabi itu ada apa? Ada nasihat. Ada apa lagi? Ada ibrah, ada hikmah yang sangat agung. Baik nasihat-nasihat itu atau ibrah-ibrah itu berhubungan dengan iman dan tauhid, ataukah yang berhubungan dengan akhlak dan tingkah laku Nabi, ataukah yang berhubungan dengan petunjuk Nabi dan gaya hidup Nabi, wasabrihi, dan sabar Nabi di dalam berdakwah, wasira' ma'al batil, dan pergolakan beliau bersama yang melawan kebatilan dan orang-orang yang mendukung kebatilan. Ya, sudah habis waktunya. Sudah bunyi jamnya tadi? Sudah bunyi. Nah ini alasan yang keempat ya. Jadi alasan yang keempat kenapa kita ikut kepada Nabi? Karena di dalam kehidupan Nabi ada ibrah. Karena di dalam kehidupan Nabi ada pesan. Dalam kehidupan Nabi ada nasihat. Dalam kehidupan Nabi ada
ada hikmah, ya ada hikmah yang sangat agung. Jadi baik itu pesan beliau ya atau hikmah beliau atau hikmah-hikmah yang ada di situ yang berhubungan dengan iman atau tauhid, ataukah yang berhubungan dengan akhlak beliau, ataukah yang berhubungan dengan tingkah laku beliau, ataukah yang berhubungan dengan petunjuk dan gaya hidup beliau, ataukah yang berhubungan dengan kesabaran beliau dalam berdakwah dan bagaimana beliau berjuang melawan kebatilan dengan orang-orang yang mendukung kebatilan itu. Ini 4 alasan. Masih ada lagi 5, 6 ya alasan yang lainnya. Nanti kita akan kaji lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Oleh karena itu anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri ya pengajian kita sirah nabawiyah, sirah Nabi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ila hadratin nabiyil mustafa wa ila hadarati wa liwalidina wa liajdadina wa lijaddatina wa li asatizatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Fatihah kami kepada Rasulullah SAW, kepada kedua orang tua kami, kakek nenek kami dan semua guru-guru kami semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi